Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuning, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Didi. Alhamdulillah. Bu Nuning, maaf mengganggu waktunya. Mohon izin, saya sebagai tugas dari Sel Guru Penggerak, kebetulan saya ada tugas untuk mengobservasi rekan sejawat. Alhamdulillah untuk hari ini Ibu bisa membantu saya agar saya bisa mengobservasi kegiatan Ibu di kelas. Nah, sebelum ke kelas Bu, kita ada praobservasi kelas. Nah, adapun nanti pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu, nanti mungkin Ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan di kelas. Ya, bisa kita mulai Bu ya? Boleh Pak Didi. Oke, baik. Nah, itu yang pertama terkait dengan Bu Nuning kan pembelajaran IPS Bu ya. Betul. Nah, nanti untuk di kelas ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu apa Ibu kalau boleh tahu? Oke, baik. Terima kasih Pak Didi pertanyaannya. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas itu berhubungan dengan literasi finansial. Jadi ada hubungannya juga dengan jenis-jenis uang, kemudian jenis-jenis literasi ya yang harus dipelajari oleh anak-anak gitu. Di samping literasi digital ada juga yang namanya literasi finansial. Untuk tujuannya sendiri untuk 1 KD nanti pembelajaran di kelas yang pertama adalah siswa mampu membedakan jenis uang fisik dengan uang elektronik gitu kan ya, atau uang digital lah berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari perkembangan digital, khususnya dalam penggunaan media sosial ataupun dalam penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan keuangan. Baik, itu dari tujuan pembelajaran dia. Nah, dimanakan di pembelajaran itu tujuan juga mungkin akan ada aspek yang akan dikembangkan, yaitu misalkan area pengembangan yang akan dicapai ini Bu di dalam kelas. Nah, kalau untuk pembelajaran Ibu sendiri tadi terkait dengan finansial atau keuangan, itu area pengembangan yang ingin dicapai itu apa Bu untuk peserta didik? Oke. Untuk area pengembangannya sendiri itu saya lebih ke ingin menekankan atau ingin mencapai gitu ya, si siswa itu bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan dengan percaya diri, dengan lantang mengenai jenis-jenis uang yang beredar atau yang mungkin mereka pernah pakai gitu ya, baik jenis uang fisik maupun uang elektronik atau yang sekarang seperti uang digital gitu, serta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini area pengembangan ini sangat penting bagi anak-anak karena berhubungan erat dengan kehidupan mereka. Sebenarnya mereka sudah melaksanakan atau sudah mengalami itu semua dalam kehidupannya. Cuman ketika di pelajaran ternyata ini ada loh di pelajaran ini, saya ternyata sudah melakukan transaksi secara digital. Oh, tapi saya nggak tahu ternyata ini tuh adalah salah satu jenis literasi finansial yang saya lakukan seperti itu tadi. Jadi mereka harus bisa percaya diri, oh ternyata saya udah pernah loh melakukan ini, saya tahu loh jenis-jenis uang gitu, seperti itu. Ya, baik. Secara ini tujuan dan area pengembangan mungkin di akhirnya kan agar tercipta pembelajaran yang nyaman dan aman di kelas, tentunya kan dibuka oleh strategi Bu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang rencana Ibu terapkan strategi apa saja nih Bu di kelas Bu? Baik. Kalau melihat dari komposisi kelas ya dan juga manajemen kelas di kelas ini, saya mengajar di kelas 9. Ini termasuk anak-anak yang aktif Pak Dini, aktif dan kritis. Jadi menurut saya strategi yang akan saya gunakan itu yang pertama adalah tanya jawab. Itu yang pertama tanya jawab, yang kedua pastinya diskusi. Nah, nanti di akhir karena mereka juga senang berkompetisi ya, insya Allah nanti akan ada refleksi dalam bentuk tanya jawab atau LKPD gitu, tapi saya akan menggunakan salah satu platform atau salah satu aplikasi mungkin dengan krisis gitu, karena ini juga berhubungan dengan literasi digital, jadi pas banget nih materi dengan strategi yang akan dilakukan. Oke, baik. Bu Nuning, terima kasih. Mungkin catatan bonus dari saya yang pertama yang mungkin dengan siswa belajar finansial ya, siswa mungkin bisa mengaplikasikan, dimana kan sekarang kan bukan hanya orang tua, anak juga biasanya sudah punya aplikasi kayak Oppo, ya, Dana, GoPay. Nah, seperti itu ya, semoga nanti ketika di kelas materi yang Ibu sampaikan semuanya bisa diserap oleh siswa. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Nuning. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas nanti. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Modal, kartu kredit. Oke, berarti kalau ada uang dan kartu kredit, kira-kira jenis uangnya beda apa sama? Berarti yang satu uang apa? Uang fisik, yang kedua uang elektronik. Uang elektronik sekarang sudah digunakan atau tidak? Kalau zaman dulu sulit atau mudah? Ada yang bisa jawab? Nggak satu orang aja. Kenapa zaman sekarang orang lebih memilih menggunakan uang elektronik? Satu orang lebih mudah bu. Lebih mudah diakses. Ada lagi? Pakai apa? Kenapa? Oke, nggak usah ngasih kembalian berarti lebih praktis. Tadi di mau udah ngajuk, oke bisa. Kenapa kira-kira? Kenapa kamu suka pakai uang elektronik? Lebih mudah. Lebih mudah. Oh, sukanya yang simpel-simpel ya. Berarti kita bisa simpulkan kenapa masyarakat selalu memilih uang elektronik karena lebih efektif dan efisien. Bisa dimengerti? Nah, berarti yang namanya uang elektronik ini hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Ya, karena itu sekarang ibu akan memberikan sebuah video. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak video ini ya. Setelah video ini selesai, saya akan bertanya kepada teman-teman apa yang Jadi, ayat mengumpulkan semua di sini karena kita ada masalah serius. Apa ya? Ada tagihan misterius di kartu kredit ayat. Selain itu, ayat juga baru ditelepon oleh pihak kreditur. Katanya, ayat mengajukan hutang. Tetapi ayat mengajukan hutang. Bagaimana bisa? Iya, siapa yang pakai kartu kredit ayat? Yang tahu dapat diberi ayat secara lengkap. Cuma orang-orang bawah ini. Kok bisa? Menurut catatan ya, transaksi terjadi kira seminggu ya Pak. Coba kalian hidup. Coba ceritakan apa yang kalian lakukan sehari. Seminggu yang lalu kita baru ganti provider internet di rumah. Lalu kita baru ganti provider internet yang kencang. Jadi bisa lebih lancar di internetan. Jadi bisa lihat banyak website. Malah tadi sampai web atau yang banyak tadi. Caranya gampang. Aku masukin data diri aja. Kita udah bisa ikutan ya. Nanti mana harus masukin alamat web. Nanti nggak jadi. Masukin alamat web kan bahaya ya soalnya. Ikut undi dengan kasih berkata-kata. Kalau kamu cantik, Kalau cantik sih nggak ada yang mencurigakan ya. Cantik sih kebanyakan pakai internet berbaru baru. Tapi pernah juga cantik buka website toko online baru. Katanya cukup masukin data diri sama nomor kartu kredit, maka kita bisa dapat koleksi terbaru gratis. Walaupun katanya nggak dipakai buat transaksi. Cantik tahu kasih nomor kartu kredit beserta CVV di belakang kartu itu bahaya. Jadi cantik gak jadi ngasih deh. nomor CVV membuat kartu kredit. Kalau kamu bermanus, Kalau semua bagus tenang ya, pasti aman. Kalau bagus sih pakai website cepat buat bagus bikin tugas kuliah. Tapi pernah waktu siang-siang tiba-tiba ada telepon dari aplikasi keuangan. Terus dia minta kode OTP buat verifikasi ulang yang kebetulan OTP ini juga belum masuk HP. Karena mengatasnamakan lembaga keuangan terkenal, awalnya percaya. Tapi bagus masih curiga. jadi kamu gak kasih nomor OTP itu? Iya, bagus gak kasih lah. Di pesannya juga tulisan OTP bersifat rahasia dan gak boleh dikasih tahu ke orang lain. Begitu ya? Berarti bukan kalian yang boleh data Anda ya? Kalau begitu, kenapa bisa ada transaksi aneh di kartu kredit saya? Iya, siapa ya yang pakai data ayah untuk mengajukan utang? Kayaknya ayah tahu siapa pelakunya. Ya, siapa ya? Orangnya Ayah sendiri. karena mendengar cerita dari
adanya sumber-sumber yang tidak jelas alias tidak valid. Setuju nggak teman-teman? Ini dia tadi kira-kira sumber yang tidak jelasnya apa? Nah betul, modus alias modal dusta. Modus itu modus operandi ya. Biasanya kalau misalnya kasusnya seperti ini, itu rata-rata namanya adalah modus apa namanya? Modus penipuan ya, atau phishing namanya. Di luar negeri ini juga banyak terjadi gitu ya. Modus penipuan by phone atau misalnya tiba-tiba ada WA yang masuk. Kalau zaman dulu SMS ya, sekarang SMS mungkin sudah banyak ditinggalkan. Banyak juga yang lewat teleponnya langsung atau menggunakan WA. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah dapat selamat Anda mendapatkan undian ini OTP ke berapa pernah? Siapa yang pernah? Kali, boleh diceritain? Ya, muncul tiba-tiba WA, terus kata-kata gimana? Jadi ngomong aja, ada disuruh kali gitu. Makanya ayah, ya, makanya kalau udah rasa kan ayah juga. Ayah gini juga, mau nggak ya? Oke, good. Bagus, keputusan yang tepat boleh tepuk tangan. Ini adalah dapat yang kayak gitu, dapat pesan di WhatsApp, suruh kirim OTP ya, dengan tiba-tiba dan itu tidak jelas ya asalnya atau sumbernya, itu teman-teman langsung boleh blokir. Oke, tindakan pemblokiran itu apa? Kalau meminimalisir yang namanya kejahatan cybercrime ataupun platform digital dengan baik, dan kita paham apa maksud dan tujuan dari aplikasi-aplikasi tertentu yang tiba-tiba muncul dan terus ada iklan ya, insya Allah kita tak akan tertipu ya. Jadi kita sudah bisa melakukan namanya literasi digital sekaligus literasi finansial. Oke, nah ini adalah materi yang akan kita bahas di dua pertemuan terakhir ya, hari ini dan juga di minggu depan. Teman-teman silakan dibuka bukunya ya, halaman 77 yang belum di buku silakan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Boleh kita refleksi apa dulu aja. Untuk naskah pembelajaran berharga dari tadi yang kita pelajari apa sih? Dan semuanya dulu. Oke, terus ada yang Jadi, Robaska materi yang kita sampaikan yang kita pelajari tadi penting apa tidak? Sangat penting ya, karena yang namanya literasi digital itu akan sangat diperlukan terutama di pembelajaran era abad 21. Dan sebuah dikatakan kita jangan langsung percaya terhadap sebuah berita, karena siapa tahu berita itu palsu.